Ya, rame lagi. Enea Bastian ini mengejutkan media dengan pernyataan bahwa akan memberi kejutan di pengumuman karirnya nanti. Di saat yang sama, Trackhouse mengumumkan bahwa sudah saatnya mereka mendapatkan pembalap berpengalaman. Wah, apakah ini gayung bersambut? Dan juga ada Gia yang mengecam Ducati yang bikin heboh karena mengatakan Ducati saat ini membuat GP25 dan turunannya GP26 berfokus pada Marc Marquez saja. Dan lihat kondisinya sekarang. Saat Marc Marquez tidak bisa memaksimalkan motornya karena cedera, pembalap lain sulit untuk menyamai torehan pabrikan lain atau Aprilia, padahal dulunya Ducati terlebih GP24 terkenal adalah motor yang universal, bisa dipakai siapa saja. Wah, apakah ini tanda-tanda keretakan? Dan juga ada Rins yang ngamuk-ngamuk ke Yamaha karena beritanya dipecat diketahui dari media, bukan dari timnya sendiri. Lalu mau kemana dia? Apakah juga masuk ke radar Brivio? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Pergerakan pasar pembalap menuju musim 2027 di MotoGP mulai memperlihatkan pola yang semakin menarik. Dan salah satu tim yang kini berada di pusat pusaran tersebut adalah Trackhouse Racing MotoGP Team. Keputusan Ai Ogura untuk menerima pinangan Monster Energi Yamaha MotoGP menjadi titik awal dari efek domino yang berpotensi mengubah wajah tim ini secara signifikan. Kehilangan talenta muda yang sedang berkembang jelas menjadi pukulan. Tapi di saat yang sama, membuka peluang untuk langkah yang berani dan strategis. Kepala tim Davide Brivio secara terbuka mengakui bahwa kepergian Ogura bukan situasi ideal. Namun, di balik nada kekecewaan tersebut, tersirat arah baru yang cukup jelas. Trackhouse tidak lagi ingin bertaruh pada proyek jangka panjang dengan pembalap muda, melainkan beralih ke sosok yang sudah terbukti. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pembalap berpengalaman bukan sekedar opsi, tapi menjadi prioritas utama untuk menjaga daya saing tim di tengah kompetisi yang semakin ketat. Disinilah nama Enea Bastian ini mulai masuk ke radar secara serius. Situasi Bastian ini sendiri sedang berada di titik yang tidak stabil. Setelah kehilangan tempat di tim pabrikan, Ducati, dan mencoba membangun ulang karir bersama Red Bull KTM Tech3, performanya belum sepenuhnya kembali ke level terbaik. Meski memiliki rekam jejak 7 kemenangan Grand Prix, hasil yang belum konsisten membuat masa depannya menjadi tanda tanya besar. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah peluang muncul. Trackhouse membutuhkan pembalap dengan pengalaman, kecepatan, serta mental pemenang. Profil yang secara teoritis sangat cocok dengan Bastian ini. Di sisi lain, Bastian ini juga membutuhkan lingkungan baru untuk memberinya ruang untuk kembali menjadi pusat proyek, bukan sekedar bagian dari sistem yang lebih besar. Kombinasi kepentingan ini membuat kemungkinan kepindahan ke Trackhouse terasa semakin logis. Apalagi, sinyal dari Bastian ini sendiri mulai mengarahkan ke arah tersebut. Pernyataan yang menyebutkan bahwa dia bisa memberikan kejutan untuk musim 2027 bukan sekedar gimmick, melainkan indikasi bahwa ada opsi nyata yang sedang dipertimbangkan. Ketika dia menegaskan bahwa posisinya saat ini tidak mencerminkan potensi sebenarnya, itu bisa dibaca sebagai keinginan kuat untuk mencari proyek yang benar-benar membangun ulang karirnya. Di sisi lain, Trackhouse juga memiliki alternatif lain seperti Joan Mir, Alex Rins, hingga Maverick Vinales. Namun dibandingkan nama-nama tersebut, Bastian ini menawarkan kombinasi yang lebih segar. Masih relatif muda, pernah berada di level elit, dan memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan diri kembali. Ini adalah tipe pembalap yang tidak hanya mengisi kursi, tapi bisa mengubah arah tim. Menariknya, kepergian Ogura juga secara tidak langsung memperkuat posisi Raul Fernandez di dalam tim. Dengan performanya yang terus meningkat, Fernandez berpotensi menjadi poros utama proyek Trackhouse. Jika dipasangkan dengan pembalap seperti Bastian ini, tim ini bisa menjadi keseimbangan antara konsistensi dan agresivitas, kombinasi yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di papan atas.
Jika skenario ini benar terjadi, maka Trackhouse tidak sekedar mengganti pembalap, tapi melakukan transformasi identitas. Dari tim yang awalnya dikenal sebagai tempat berkembangnya talenta muda, menjadi tim yang siap bersaing dengan pendekatan lebih matang dan berorientasi hasil. Dan dalam proses itu, Enea Bastian ini bisa menjadi kepingan kunci. Pada akhirnya, semua masih berada dalam fase spekulasi. Tapi arah ceritanya mulai jelas. Kepergian Aya Ogura bukan sekedar kehilangan, melainkan pintu masuk bagi perubahan besar. Dan di tengah berbagai nama yang beredar, satu yang mulai terdengar paling nyaring adalah Bastian ini. Seorang pembalap yang sedang mencari kebangkitan dan tim yang sedang mencari identitas baru. Jika keduanya bertemu, musim 2027 bisa menghadirkan salah satu kolaborasi paling menarik di grid MotoGP. Berita kedua, kritik keras datang dari dalam kubu Ducati sendiri. Dan kali ini bukan sekedar keluhan biasa. Fabio Di Gia secara terbuka mengecam arah pengembangan motor Ducati yang dinilainya telah menyimpang terlalu jauh. Dia menuding bahwa evolusi Desmos edisi terbaru tidak lagi dirancang untuk kebutuhan banyak pembalap, melainkan terlalu difokuskan pada satu sosok, yaitu Marc Marquez. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Di Gia menilai bahwa sejak musim lalu, arah pengembangan Ducati mulai bergeser mengikuti karakter ekstrim Marc Marquez. Gaya balap agresif, dengan pengereman sangat dalam dan kontrol motor di batas maksimal memang menjadi ciri khas Marc Marquez. Tapi, menurut Di Gia, pendekatan ini justru mengorbankan keseimbangan motor secara keseluruhan. Dia bahkan menegaskan bahwa jika pembalap lain mencoba mengikuti setup ala Marc Marquez, mereka justru akan kehilangan kecepatan, rasa percaya diri, dan stabilitas di lintasan. Dampaknya kini mulai terlihat nyata di ajang MotoGP. Ducati yang sebelumnya dikenal sebagai motor paling universal, cepat untuk semua pembalap, kini tampak kehilangan identitas tersebut. Beberapa pembalap mengalami kesulitan untuk menjaga grip, manajemen ban, hingga konsistensi performa sepanjang balapan. Ini adalah kemunduran yang cukup kontras dibandingkan dominasi mereka dalam beberapa musim terakhir. Situasi ini juga diperkuat oleh sinyal dari pembalap lain seperti Pecco Bagnaia, yang disebut-sebut merasa lebih nyaman dengan spesifikasi motor sebelumnya atau GP24. Hal itu uniknya juga diperkuat oleh adiknya Marc Marquez sendiri, yaitu Alex Marquez, dengan performa dengan GP24 yang begitu moncer dan kesulitan dengan GP25. Jika bukan hanya satu pembalap saja yang mengeluhkan hal yang sama, berarti ini bukan bersifat individual, melainkan struktural. Ducati tampaknya telah keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Ironisnya, meski motor tersebut semakin mendekati kebutuhan Marc Marquez, hasil di lintasan belum sepenuhnya mencerminkan dominasi yang diharapkan. Marquez sendiri belum tampil sekuat musim sebelumnya. Sementara rival seperti Aprilia Racing justru tampil konsisten dan efektif. Pembalap seperti Marco Bezzecchi mampu memaksimalkan paket mereka dengan lebih baik, memperlihatkan bahwa keseimbangan motor masih menjadi kunci utama dalam kompetisi. Jika ditarik lebih dalam, kritik Di Gia membuka satu narasi besar. Ducati mungkin telah kehilangan kekuatan kolektifnya. Dulu, keunggulan mereka terletak pada kemampuan menghadirkan motor yang kompetitif untuk banyak pembalap sekaligus. Kini dengan arah pengembangan yang terlalu spesifik, mereka justru beresiko kehilangan fleksibilitas tersebut. Dalam MotoGP modern, di mana setiap data dan performa berbagai pembalap menjadi aset penting, kehilangan kekuatan kolektif bisa berdampak besar. Pada akhirnya, Ducati berada di titik krusial. Apakah mereka akan tetap melanjutkan jalur pengembangan yang berfokus pada Marc Marquez, atau kembali ke filosofi lama yang membuat mereka dominan? Kritik tajam dari Fabio Di Gia bukan sekedar keluhan individu, melainkan peringatan bahwa sesuatu yang mendasar sedang berubah. Dan jika tidak segera dikoreksi, konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari sekedar kehilangan beberapa podium. Berita ketiga, ledakan emosi Alex Rins akhirnya pecah. Dan kali ini bukan di lintasan MotoGP, melainkan di balik layar yang selama ini tertutup rapat. Rins secara terang-terangan mengamuk setelah mengetahui dirinya didepak dari Monster Energi Yamaha, dan ironisnya bukan dari manajemen tim, melainkan dari media. Cara ini langsung memicu satu kesan kuat. Bukan sekedar pergantian pembalap, tapi bentuk perlakuan yang dianggap sebagai tidak profesional dan minim rasa hormat. Rins tidak menutupi kekecewaannya. Dia menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang brutal, terutama karena komunikasi internal yang nyaris tidak ada. Ketika dia mencoba mencari kejelasan dari Massimo Meregali, jawab yang diterima justru menggantung, seolah keputusan sudah dibuat, tapi tidak ada keberanian untuk menyampaikan secara langsung. Dalam dunia MotoGP yang keras, keputusan cepat memang biasa, tapi cara penyampaiannya seringkali menjadi pembeda antara profesionalisme dan kekacauan. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah timingnya. Semua terjadi menjelang balapan di sirkuit Jerez, momen di mana fokus seharusnya berada pada performa di lintasan. Namun bagi Rins berubah menjadi akhir pekan yang penuh tekanan emosional.
Di satu sisi, dia harus tetap tampil maksimal. Di sisi lain, dia tahu bahwa masa depannya di tim sudah tidak ada lagi. Dari sudut pandang Yamaha, keputusan ini mungkin terlihat logis. Mereka tengah membangun ulang proyek besar menuju 2027 dengan memasukkan nama seperti Jorge Martin dan juga Ai Ogura. Regenerasi adalah hal yang tak terhindarkan. Namun yang menjadi sorotan bukan keputusan itu sendiri, melainkan bagaimana keputusan tersebut dieksekusi dalam kasus ini. Yamaha terlihat gagal menjaga komunikasi dengan salah satu pembalap paling berpengalaman mereka. Rins sendiri sebenarnya datang ke Yamaha dengan harapan besar setelah meninggalkan proyek sebelumnya. Dia sempat menemukan kenyamanan dan performa, tapi kenyataan di Yamaha jauh dari ideal. Motor yang belum kompetitif, eksperimen teknis seperti mesin V4 memang belum matang, serta hasil yang tidak kunjung membaik membuat posisinya semakin tertekan. Namun alih-alih mendapatkan dukungan penuh, dia justru menjadi korban dari perubahan arah tim. Yang menarik, kemarahan Rins bukan sekedar luapan emosi sesaat. Ini adalah refleksi dari realitas MotoGP modern. Ketika performa tim tidak sesuai harapan, maka pembalap seringkali menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Dalam hal ini, Yamaha tampaknya memilih jalan pintas, mengganti pembalap sebelum benar-benar menyelesaikan akar masalah pada motor mereka. Kini, posisi Rins berada di titik paling sulit dalam karirnya. Tanpa kursi yang jelas untuk 2027 dan dengan opsi yang semakin terbatas, dia harus bertarung bukan hanya di lintasan, tapi juga di pasar pembalap. Meski sempat dikaitkan dengan beberapa tim, peluangnya tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan opsi ke Superbike pun bukan pilihan utama baginya. Dia masih ingin bertahan di MotoGP apapun resikonya. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seorang pembalap yang dipecat. Ini tentang bagaimana sebuah tim besar menangani krisis. Bagaimana komunikasi menjadi faktor krusial, dan bagaimana seorang pembalap berpengalaman diperlakukan di tengah perubahan besar. Kemarahan Alex Rins mungkin hanya awal dari cerita yang lebih panjang, dan Jerez bisa menjadi panggung pertama untuk membuktikan apakah dia masih layak diperhitungkan atau justru benar-benar sedang menuju pintu keluar MotoGP.